Halo semuanya, Halo semuanya. perkenalkan saya Aulia Fauzia Auriza dan rekan saya. Reza Nun Aurelia. Kami peserta Latsar CPNS BDK Malang. Saat ini kami akan mempresentasikan diskusi mengenai benchmark antara DJP dengan BRI. Terkait poin pertama, Mbak, karakteristik dan permasalahan dari instansi yang kita pilih ini apa aja ya? Ya, jadi instansi kita ini adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Merupakan unit kerja kami. Masalahnya itu adalah yang pertama, pemanfaatan media sosial DJP itu belum maksimal. DJP itu udah punya akun YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok juga punya, namun konten dan fiturnya dikemas belum secara maksimal. Yang kedua adalah layanan pada kling pajak udah sangat baik, akan tetapi bagi penelpon yang tidak memiliki NPWP mendapatkan pelayanan yang terbatas. Yang ketiga adalah gangguan server pada aplikasi yang sering menjadi keluhan wajib pajak, terutama pada website DJP online saat memasuki tenggat waktu pelaporan SPT. Selanjutnya, kita di sini memilih Bank BRI sebagai benchmark dari DJP. Bisa disebutkan nggak kenapa kita milih BRI sebagai benchmark? Ya betul, kami memilih PT BRI sebagai bahan benchmarking terhadap instansi DJP karena Bank BRI ini merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan bank pemerintah pertama. Dan PT BRI akhir-akhir ini kembali menorehkan prestasi di kancah internasionalnya dengan menyabet penghargaan Best Priority Bank dalam Global Private Banking Innovation Summit and Award 2021. Dan saat ini BRI memiliki total 171 outlet layanan nasabah yang terdiri dari 30 sentra layanan BRI prioritas dan 141 priority lounge yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BRI juga memiliki 99 kantor cabang yang sudah mempunyai izin sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK RI. Kemudian, benchmarking kami mengenai PT BRI ini apa aja ya Mbak? Mungkin bisa dari Mbak Aulia dulu. Yang pertama. Jadi BRI ini punya keunggulan dalam budaya brilian. Jadi BRI ini menerapkan 5 nilai yang dikenal dengan nama brilian atau BRI dengan 5 nilai. Bank BRI menerapkan nilai-nilai perusahaan yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku bagi para pekerjanya. 5 nilai yang dianut oleh Bank BRI ini yaitu ada integritas, profesionalisme, keteladanan, kepuasan nasabah, dan penghargaan kepada SDM. Nilai-nilai budaya kerja Bank BRI ini telah diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang merupakan nilai-nilai untuk membangun kode etik Bank BRI. Jadi dalam berpikir dan bertindak mempunyai acuan yang jelas dan terukur. Implementasi nilai-nilai budaya kerja Bank BRI secara komprehensif selanjutnya dapat mengantarkan Bank BRI dalam meraih cita-cita sesuai dengan visi dan misi perusahaan, serta prinsip-prinsip good corporate governance. Nah, BRI juga dikenal sangat menghargai sumber daya manusianya. Karena sebagai aset yang paling berharga, Bank BRI terus melakukan penyempurnaan di seluruh aspek yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan pekerja, pendidikan dan pelatihan, serta kesejahteraan pekerjanya. Salah satu wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kompetensi SDM adalah dengan mendirikan BRI Corporate University untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi para pegawainya. Selanjutnya, benchmark yang kedua, jadi Bank BRI ini memiliki keunggulan dalam bidang teknologi dan inovasi. Berbagai inovasi di bidang teknologi telah dilakukan oleh Bank BRI, salah satunya dengan pengembangan BRI Brain. Terobosan teknologi ini sebagai upaya BRI untuk membantu pemulihan ekonomi nasional, untuk menggerakkan kegiatan ekonomi. BRI Brain ini merupakan suatu platform yang menyimpan, memproses, dan mengkonsolidasikan informasi dari berbagai aliran data. Nah, jadi dia ini menggunakan artificial intelligence atau AI
Jadi BRI Brain ini seperti otak bagi BRI untuk mengambil keputusan dalam bentuk BRI Score dengan tepat dan presisi. Dengan BRI Brain ini ada manfaatnya. Yang pertama, BRI memiliki aplikasi Brimo. Jadi si aplikasi Brimo ini dia punya berbagai fitur unggul. Tak hanya memiliki fungsi mobile banking, tapi juga bisa menjalankan fungsi internet banking serta uang elektronik. Selain itu, BRI Brain juga dapat melakukan penilaian BRI Link. Jadi BRI Link dapat dilakukan lebih praktis, kemudian proses penilaian kredit dapat berjalan lebih akurat, membantu memetakan profil nasabah, dan membuat BRI bisa lebih cepat menemukan potensi fraud. Ini keren sekali sih. Kemudian selanjutnya, apa nih Des? Selanjutnya kayaknya lihat di media sosialnya nggak sih Mbak? Oh iya, boleh. Kayak gimana tuh? Dari media sosialnya BRI. Jadi dalam memikat nasabah nih Mbak, BRI menggunakan media sosial yang beragam. Selain itu juga engagement-nya tuh menarik, konten dan fiturnya bervariasi, juga kadang menampilkan sosok public figure. BRI juga tak hanya dikenal sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan milik BUMN, tapi juga berperan aktif memberikan pesan positif kepada generasi muda agar melek nih Mbak agar melek sama layanan keuangan perbankan yang udah modern. Akhir-akhir ini BRI merilis sebuah film pendek melalui kanal YouTube-nya yang berhasil merebut perhatian dan atensi dari masyarakat, khususnya kalangan muda. Film pendek itu berjudul web series BRI Pakai Hati. Tayangan dari web series ini sudah sampai mencapai 6 juta penonton di series pertamanya. Melalui serial ini, BRI itu menggambarkan bagaimana sih perseroan melakukan pemberdayaan UMKM dan membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis maupun usahanya agar terus naik. Terkait etika publik, tentulah BRI ini menunjukkan sikap dan juga bentuk nyata baik yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian mengenai layanan CS dan servernya. Pelayanan yang diberikan oleh BRI ini terus mengalami peningkatan dan pembaharuan menuju ke arah yang lebih baik. Tagline-nya BRI ini melayani dengan setulus hati. Layanan CS yang ditawarkan oleh BRI ini dinilai baik oleh masyarakat, responsif, serta bervariasi karena juga menanggapi tidak hanya melalui telepon saja nih Mbak, tapi juga melalui media-media sosial. Bahkan salah satu selebgram Rahel V-nya ini membagikan postingan melalui Instastory miliknya bahwa layanan CS dari Bank BRI ini ramah dan cepat tanggap. Selain itu, dia juga menunjukkan reviewnya bahwa selama penggunaan aplikasi mobile dari BRI ini jarang sekali menemukan kendala. Tentunya dengan minimnya kendala pada server yang disediakan oleh BRI akan mendapatkan kepercayaan lebih terhadap nasabah. Di mana kita tahu kepercayaan tersebut dapat melahirkan sebuah akuntabilitas. Nah, kemudian selanjutnya kan udah ada nih, tadi udah disebutkan keunggulan-keunggulan dari BRI. Terus gimana nih kalau misal kita adopsi program-program yang ada di BRI ke instansi kita DJP? Yang pertama aku dulu ya. Ya. Yang pertama nih, kita bisa mengadopsi nilai budaya BRI yaitu Brilliant. Kementerian Keuangan sendiri kan udah punya tuh 5 nilai Kementerian Keuangan yang juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari kelima nilai budaya Bank BRI ada nilai yang bisa diterapkan oleh DJP yaitu penghargaan kepada SDM. Jadi DJP bisa mencontoh nih BRI yang sangat mengedepankan pendidikan dan pengembangan karakter SDM-nya melalui BRI Corporate University. Karena kita lihat di sini pendidikan dan pengembangan karakter DJP belum semaju Bank BRI ya. Nah, pengembangan karakter dan pendidikan SDM juga merupakan salah satu contoh penerapan nilai komitmen mutu
dari nilai aneka, di mana pendidikan dan pengembangan karakter akan meningkatkan kualitas SDM-nya. Kalau misal SDM sudah berkualitas, maka kinerja organisasinya juga akan lebih efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik dengan lebih baik. Kemudian penerapan yang kedua ini adalah DJP dapat mengadopsi sistem terintegrasi yang dimiliki oleh BRI. Kalau DJP saat ini sudah memiliki aplikasi M-Pajak, namun fiturnya masih terbatas. Kalau kita lihat dari Bank BRI, nantinya diharapkan DJP dapat membuat suatu sistem terintegrasi, baik bagi wajib pajak maupun bagi instansi DJP sendiri. Nantinya aplikasi M-Pajak ini diharapkan bisa melayani berbagai permohonan wajib pajak, nggak cuma pembuatan e-billing aja. Selain itu juga, nggak cuma buat wajib pajak, tapi juga buat instansi sendiri. Nantinya diharapkan ada sistem terintegrasi untuk DJP terdiri dari berbagai macam web ya untuk sistem DJP sendiri. Ada SIDJP, ada IREK, ada administrasi SIDJP 9, terlalu banyak. Nantinya diharapkan cuma ada satu yang memuat data perpajakan, data profil wajib pajak, atau bahkan bisa menemukan potensi fraud seperti yang ada di sistem BRI tadi. Nah, hal tersebut juga merupakan bentuk penerapan nilai komitmen mutu, di mana instansi sangat tanggap dalam menghadapi kemajuan teknologi dengan terus melakukan inovasi terhadap teknologi yang sudah dimiliki. Dengan begitu, tidak hanya wajib pajak yang diuntungkan, tapi juga pegawai DJP sendiri. Selanjutnya, penerapannya ada apa nih, Des, kalau menurutmu? Yang bisa diterapkan di DJP dari hasil benchmarking BRI itu yang pertama mungkin kita bisa meniru bagaimana BRI mengelola media sosial yang udah dipunyainya. Kita kan juga punya banyak kanal resmi nih Mbak, kayak YouTube, Instagram, Twitter, bahkan TikTok. Mungkin dari aplikasi yang sudah kita punya ini akan lebih baik jika konten dan fitur-fiturnya tuh diperbaiki. Kayak misal tadi bisa meniru BRI yang punya web seriesnya, penontonnya kan sampai 6 juta, bahkan yang series ketiga ini sampai 12 juta penonton. Itu kalau dilihat viewersnya sampai segitu, otomatis antusias penontonnya tuh banyak dan bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap instansi itu. Itu selanjutnya dalam penerapan inovasi yang tadi itu pastinya ada hambatannya ya. Iya, betul. Jadi dalam penerapan program-program tadi itu kalau misal diterapkan di DJP ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah terbatasnya APBN. Saat ini kan APBN udah banyak banget kepentingannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Istilahnya saat ini pengeluaran Indonesia itu udah banyak. Jadi perubahan sistem teknologi maupun SDM dari instansi DJP sendiri akan membutuhkan banyak dana yang mungkin sulit untuk mendapatkan izin. Kemudian yang kedua, adanya birokrasi yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan program. Sebagai instansi pemerintah, kita menerapkan adanya sistem birokrasi. Untuk melakukan suatu inovasi dibutuhkan persetujuan yang melalui berbagai tingkatan birokrasi. Mungkin oleh atasan A setuju, nanti mungkin di pihak lain belum tentu disetujui. Kemudian ada lagi nggak Des hambatan-hambatannya? Mungkin terkait aplikasi itu ya Mbak, servernya mungkin bandwidth-nya bisa diperlebar lagi dan sistemnya diperbaiki lagi supaya kendala-kendala yang sama itu nggak terulang lagi. Oke. Mbak Aulia, kayaknya diskusi kita udah sampai sini aja ya Mbak? Betul sekali. Tinggal kita bikin laporan dan PPT-nya. Betul. Terima kasih atas waktunya Mbak Aulia. Ya, dadah. Ya, semoga bermanfaat video ini.